Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yaitu Junita Nita Channel. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang cara mudah memahami artikel en, dan de, yang mana biasanya ini adalah pelajaran untuk anak kelas SMP atau MTS ya, atau kelas 7, atau untuk junior high school. Nah, di sini kalian bisa lihat di PowerPoint saya. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang perbedaan en, dan de. Nah, apa sih beda di antara artikel-artikel tersebut? Baik, di sana sudah ada penjelasannya. Jadi bisa kalian perhatikan huruf-huruf yang berwarna merah atau kata yang berwarna merah. Kata en, dan de adalah jenis kata artikel yang terbagi menjadi dua kategori. Jadi en, dan de itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama definite, kemudian indefinite. Kata de termasuk definite, yang berarti sudah pasti. Jadi artikel de adalah artikel yang disandangkan kepada kata benda, di mana bendanya itu sudah pasti. Nah, sedangkan kata dan en atau artikel dan termasuk indefinite, yang berarti tidak pasti atau secara general. Jadi artikel dan en itu diikuti dengan kata benda atau disandangkan dengan kata benda, di mana kata benda tersebut itu tidak pasti atau sifatnya hanya umum. Ya, jadi di sini adalah perbedaan antara en, dan de. Kemudian kita menggunakan kata de saat kita ingin menyatakan sesuatu hal yang pasti. Jadi kata benda yang akan kita sebutkan menggunakan artikel di situ adalah pasti. Sementara untuk kata dan en atau artikel dan en kita gunakan ketika kita ingin menyatakan sesuatu hal yang sifatnya umum saja atau general. Oke, itu dari segi perbedaan. Nah, selanjutnya dalam bahasa Inggris, untuk mengidentifikasi bahwa benda tersebut tunggal atau singular, kita memasangkan kata atau en. Jadi untuk kata-kata bahasa Inggris yang sifatnya tunggal atau singular, itu biasanya kita menggunakan kata dan en di depan kata benda itu sendiri. Ini pada umumnya ya. Selain itu, indefinite article seperti dan en juga digunakan ketika kita ingin menyatakan sebuah jumlah tunggal terhadap sesuatu benda yang mana kita tidak ketahui. Artinya benda ini juga bersifat umum. Jadi itu dalam bentuk bahasa Inggris terkait dan en bisa digunakan dalam bentuk tunggal atau singular noun, atau di mana benda yang jumlahnya hanya satu, yaitu tunggal atau singular noun. Oke, next kita lanjut. Nah, di sini ada penggunaan artikel dan en. Ini yang kita bahas adalah penggunaan artikel dan en lebih dahulu. Nah, bagaimana penggunaannya? Kita lihat di sini ada tabel. Di sini saya buat, kalian bisa lihat ya pada tabel. Penggunaan artikel maupun en, ketentuan. Nah, ada beberapa ketentuan yang kalian harus ingat dan kalian harus ketahui. Itu ya, pada penjelasan pertama kalian bisa lihat ini kursor saya di sana, saya menunjukkan pada artikel yang pertama ini kita bahas. Digunakan saat berhadapan dengan kata benda yang berawalan huruf konsonan. Jadi itu biasanya pada umumnya digunakan dengan huruf pada kata-kata benda dalam bahasa Inggris yang berawalan dengan huruf konsonan. Tapi sebenarnya dia lebih identik dengan pelafalannya ya, bukan hurufnya. Dia lebih identik dengan pelafalannya, itu berawal dari
konsonan. Jadi konsonan ini kalau dalam bahasa Indonesia itu huruf mati, ya. Dalam bahasa Indonesia huruf mati seperti huruf B, C, D, L, M, N, dan seterusnya. Oke, ini ada contohnya di sebelah. Kalian bisa lihat pada tabel yang saya buat. Ada contohnya di sana. A tiger, artinya seekor harimau. Jadi tiger itu berawalan dari huruf konsonan, yaitu huruf T atau huruf C. Ya, jadi kita baca dalam bahasa Inggris pelafalannya tiger, seekor harimau. Jadi di sini bisa kita artikan seekor, ya. Bisa kita artikan dia seekor. Kenapa seekor? Karena kan subjeknya tiger. Tiger itu artinya harimau kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika kata bendanya ada binatang, biasanya kita menggunakan kata seekor. Kemudian contoh yang berikutnya di sana bisa kalian perhatikan. Yang kedua, a knife. Jadi artinya itu tuh sebuah pisau, a knife, atau sebuah pisau. Nah, kalau yang atas tadi seekor, yang di bawah tadi adalah sebuah. Kenapa kok bisa sebuah? Karena disesuaikan dengan bendanya. Itu bendanya pisaunya. Nah, kalau pisau itu biasanya pakai sebuah, ya. Nah, kalau dia untuk orang, di sana perhatikan a girl. Artinya adalah seorang gadis. Jadi dia bisa seorang, kenapa? Karena subjeknya girl. Girl itu adalah manusia. Jadi manusia itu biasanya pakai seorang. Nggak mungkin kan manusia itu sebuah. Jadi manusia itu identik dengan seorang. Jadi terjemahannya adalah seorang gadis. Selanjutnya demikian juga dengan pineapple, sebuah nanas. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Bagian yang kedua, ya ini adalah artikel an. Nah, artikel an digunakan saat berhadapan dengan kata benda yang berawalan huruf vokal. Yang berawalan huruf vokal pada umumnya, ya. Tetapi lebih identik yang bersuara vokal atau pelafalannya berawalan vokal. Jadi, yang meliputi huruf-huruf vokal yaitu adalah A, I, U, E, O. Nah, ini tentu kalian sudah tahu ya, karena ini kan di SD sudah dipelajari ya. Jadi saya ulangi, huruf-huruf atau huruf vokal itu atau suara vokal itu diawali dengan A, I, U, E, O. Nah, contoh di sini bisa kalian perhatikan pada kursor yang saya arahkan pada PowerPoint saya. An apple. Jadi apple. Nah, apple. Apple. Ini berawalan dengan suara vokal. Jadi an apple. Jadi ketika berawalan atau diawali dengan huruf vokal, maka artikel yang berlaku pada kata benda apple itu adalah an. Jadi artinya adalah sebuah apel dalam bahasa Indonesia. Kenapa dia sebuah apel? Karena apel ini adalah jenis buah-buahan. Jadi kalau kata bendanya buah, maka dia artinya menjadi sebuah apel. Nah, selanjutnya contoh yang selanjutnya adalah an ant, ya. Ant ini artinya semut dalam bahasa Indonesia. Jadi seekor semut. Jadi kenapa kok dia seekor? Karena bendanya adalah hewan. Jadi kalau hewan itu biasanya kita untuk menyatakan dia tunggal memakai seekor. Misalnya seekor gajah, seekor burung, tapi kebetulan di sini contohnya saya ambil adalah seekor semut. Selanjutnya pada kata benda eraser, ya, an eraser ini artinya penghapus, ya. Begitu juga artinya sebuah penghapus. Jadi eraser atau penghapus ini adalah kata benda. Selanjutnya an idea, sebuah ide. Oke. Sampai di sini untuk penggunaan artikel. Ya, kita lanjut. Pengecualian untuk artikel dan an. Jadi memang ada beberapa pengecualian untuk artikel dan an. Walaupun tadi ada dia pelafalannya diawali dengan huruf konsonan dan huruf vokal, tapi memang ada beberapa kecualian di mana ya memang huruf konsonan, yang kata-kata yang diawali dengan huruf konsonan itu dia
bersuarakan vokal atau berbunyi vokal. Contoh, ini yang pertama, kalian kita lihat, kita ambil contoh untuk yang artikel an. An digunakan saat berhadapan dengan kata benda yang berawalan konsonan. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Namun, ternyata yang konsonan itu dia bersuara vokal. Contohnya di sini an hour. Ya, bisa kalian pada kursor ini pada yang kedua an hour. Jadi dia bukan a hour, bukan dibaca hour tapi hour. Nah, begitu juga yang ini ya, an honor. Jadi dia bukan dibacaan honor, bukannya, tapi dia berawalan menjadi berbunyi vokal. Walaupun huruf H di sini ya, ini adalah huruf konsonan. Tetapi ketika dia jatuh pada pelafalan, dia menjadi suara vokal ya. Jadi an honor, an hour, seperti itu. Baik, kita lanjut yang tadi ini yang en. Sekarang kita yang Nah, digunakan saat berhadapan dengan kata benda yang berawalan huruf vokal namun berbunyi konsonan. Nah, ini kebalikannya. Oke. Jadi di sini kan huruf U atau U di sini, ini kan baca university. Yang kedua di sini unit. Jadi walaupun ini berawalan huruf vokal yaitu huruf U, akan tetapi secara pelafalan ya, ini bersuarakan konsonan atau berbunyi konsonan. Makanya kita di sini pakai artikel e. Yang unit juga gitu, e. Jadi di sini dibaca bukan university dan bukan unit dalam bahasa Inggris. Jadi dibaca university atau a university. Kemudian yang contoh kedua di sini a unit. Ya, jadi dia bersuarakan konsonan. Makanya dia memakai artikel e, bukan artikel en. Jadi kebalikannya ya. Ini adalah pengecualian untuk beberapa kata benda di mana dia terbalik. Contohnya seperti yang ini kan hour, kita baca hour. Jadi an hour. Oke. Begitu juga yang unit itu kan suara konsonan atau berbunyi konsonan, unit gitu ya. University, makanya dia memakai artikel e, sementara yang honor, hour ini memakai artikel en. Jadi dia lebih ditekankan kepada pelafalannya atau bunyinya tersebut berawalan vokal atau berawalan konsonan. Dia lebih condong kepada bunyi atau pelafalan ya, walaupun memang pada umumnya dia lebih identik dengan huruf konsonan atau huruf vokal, tetapi yang paling lebih didahulukan adalah bersuarakan atau berbunyi vokal atau konsonan. Jadi kalau bunyinya vokal dia memakai artikel en, kalau bunyinya konsonan dia memakai artikel e. Karena tidak semua kata benda dalam bahasa Inggris ini pelafalannya sesuai dengan huruf pertama yang tertera di sana. Jadi ini memang pengecualian untuk beberapa kata dalam penggunaan e dan e untuk sebuah artikel. Oke ya, next. Nah, catatan. Ini adalah catatan penting untuk kalian berkaitan dengan penggunaan artikel e dan en. Oke. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua kata benda yang berawalan konsonan memiliki pengucapan yang serupa dengan huruf konsonan pada umumnya. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya. Tidak semua. Ada kalanya dia awalnya huruf konsonan tetapi pelafalannya vokal. Juga sebaliknya. Nah, ada beberapa kata berawalan konsonan yang saat diucapkan dalam bahasa Inggris terdengar seperti berawalan huruf vokal. Oke. Jadi, yang perlu kalian ingat, bukan soal penulisannya dan bukan soal awal hurufnya, melainkan pengucapannya atau pelafalannya, atau bunyinya terdengar seperti apa. Berawalan huruf
berawalan vokal atau berawalan konsonan, yaitu yang paling utama yang perlu kalian perhatikan di sini adalah pengucapannya. Next, ya. Kita lanjut. Masuk kita pada penggunaan artikel the. Artikel the, kita lihat bagaimana penggunaan artikel the. Nah, kata the dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan definite article. Jadi tadi apa definite article? Definite article itu adalah diperuntukkan untuk kata benda yang pasti. Ini saya ulangi lagi penjelasan tentang definite ya. Definite itu digunakan untuk kata benda yang sudah pasti. Jadi ketika kita menyebutkan benda tersebut, orang yang mendengarkan daripada apa yang kita katakan, dia sudah tahu yang mana bendanya. Biasanya artikel the digunakan untuk menunjukkan kata benda atau noun yang spesifik dalam bentuk singular atau plural. Jadi kalau artikel the ini, dia bisa untuk singular atau untuk tunggal, bisa juga untuk plural atau dia jamak. Sementara artikel dan en hanya dikhususkan pada kata benda tunggal saja atau singular. Inilah dia letak sisi perbedaan artikel en dan the. Lanjut contoh penggunaan artikel the. Contohnya di sini, the flowers is so beautiful. Jadi bunga-bunga itu begitu cantik. The flowers is so beautiful. Bunga-bunga itu begitu cantik. Selanjutnya, the cat is very fat. Kucing itu sangat gemuk artinya. The cat. Jadi ketika kita mengatakan the cat, kucing itu, ya, atau kucing tersebut sangat gemuk ya. The di situ kita memakai artikel the cat, kucing tersebut. Di mana lawan bicara kita itu ngerti kucingnya mana yang dimaksud. Jadi ketika kita mengatakan the cat is very fat, orang yang mendengarkan kalimat yang kita sebutkan tersebut paham yang mana kucingnya. Jadi dia untuk kata benda yang pasti. Demikian juga untuk the flower. Lawan bicara kita udah ngerti mana yang dimaksud dengan bunga yang cantik atau yang beautiful. Udah ngerti dia. Jadi nggak perlu kita sebutkan ini bendanya maupun itu bendanya. Ketika kita mengatakan the cat atau the flower, secara otomatis lawan bicara kita sudah tahu yang mana bendanya. Jadi memang fungsi daripada artikel the ini untuk menyatakan benda yang sudah pasti dan sudah diketahui. Baik, itulah seputar penjelasan tentang artikel en, dan the. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe apabila bermanfaat untuk kalian.